Sidang salat Jumat Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita senantiasa mengisi waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa bersyukur kepadanya atas nikmat yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, yang mana karena nikmat-nikmat yang tidak terhingga itu kita tercipta sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, yang mana karena nikmat-nikmat yang tidak terhingga itu kita menjadi hamba dari zat yang maha mulia. Karena nikmat yang tidak terhingga itu kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi yang paling mulia. Mari sidang salat Jumat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut kita wujudkan dalam bentuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, sungguh kata Allah, aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kalian. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah di hari yang agung ini, di waktu yang mustajabah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga bumi Bekasi ini segera Allah Subhanahu wa taala basahi dengan hujannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita semua fi zumratil muttaqin, ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat, seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Sa'ad, di dalam tabaqatnya beliau bercerita bahwa suatu saat Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, seorang ulama besar, pendiri madhab Maliki, salah satu madhab yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Malik diceritakan suatu saat bertemu dengan khalifah kedua Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al-Mansur, saat mereka bersama melaksanakan ibadah haji di Mekah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur saat itu sangat kagum dengan karya monumental Al-Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta, yang mana kitab ini adalah berisi hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur meminta izin kepada Imam Malik agar kitab Muwatta ini dijadikan kitab standar nasional, kitab standar khilafah Bani Abbasiyah, sebagai rujukan bagi pengadilan-pengadilan di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah, sebagai rujukan cara beribadah umat Islam di masa Bani Abbasiyah.
walaupun tawaran ini menarik, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Imam Malik juga ingin agar madhabnya juga berkembang dan diterima oleh seluruh masyarakat. Namun permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur saat itu ditolak dengan halus oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, orang alim di negeri ini tidak hanya saya saja. Di wilayah-wilayah lain banyak orang-orang alim yang mungkin kalibernya juga sama dengan saya atau di atas saya. Mereka juga meriwayatkan hadis, mereka juga berpendapat, dan bisa jadi pendapat-pendapat mereka berlawanan dengan pendapat saya. Saya tidak setuju kalau kitab yang saya tulis ini, yaitu Al-Muwatta, dijadikan kitab standar dan kitab rujukan satu-satunya di dinasti Anda. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat melalui kisah ini betapa luasnya pandangan Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Beliau tidak mau mendominasi pemahaman fikih dinasti Abbasiyah. Beliau tidak mau madhabnya dijadikan sebagai satu-satunya madhab yang sah di dinasti Bani Abbasiyah. Beliau ingin madhab-madhab yang lain juga diterima keberadaannya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata langkah Imam Malik ini yang luar biasa ini, yang tidak mau beliau kitabnya dijadikan sebagai satu-satunya landasan dinasti Bani Abbasiyah, ditiru prinsipnya ini oleh murid kesayangan beliau, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sidang salat Jumat disebutkan dalam satu riwayat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan satu kalam indah, yang mana kalam ini perlu untuk kita jadikan rujukan dan pedoman dalam kita bermasyarakat dan beragama. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pemikiranku, kata Imam Syafi'i, pandanganku, kata Imam Syafi'i, pendapatku, kata Imam Syafi'i, yang aku anggap benar, yang aku yakini benar, bisa jadi di dalamnya ada kekeliruan. Dan pendapat orang lain yang aku anggap salah, bisa jadi di dalamnya ada kebenaran. Sehingga dengan prinsip inilah Imam Syafi'i tidak merasa paling benar di antara yang lain, karena beliau masih husnudzon, berbaik sangka, bisa jadi orang lain yang aku anggap salah, dia ada benarnya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika prinsip-prinsip ulama seperti Imam Malik ini
seperti Imam Syafi'i ini diterapkan oleh kita, maka konflik intern umat beragama, konflik antar umat Islam akibat perbedaan furu'iyah pasti akan terminimalisir. Sidang Jum'ah melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa bagian dari sunnatullah, bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah adanya perbedaan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Hud ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, andai kata Tuhanmu berkehendak, kata Allah, la ja'alan nasa ummatan wahidah, maka sungguh Allah akan jadikan umat ini satu, sehingga tidak ada itu namanya Khawarij, tidak ada itu namanya Mu'tazilah, tidak ada itu namanya Ahlus Sunnah, tidak ada itu yang namanya Muhammadiyah, tidak ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Wala yazaluna mukhtalifin. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa umat ini akan berbeda pendapat satu dengan yang lain, baik pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tidak bisa kita jadikan sebagai alat justifikasi untuk tidak saling tegur sapa dan saling bermusuhan. Berapa banyak orang akibat perbedaan pandangan mereka bermusuhan? Berapa banyak orang akibat perbedaan pendapat mereka tidak lagi tegur sapa? Padahal mereka duduk di satu shaf, mereka bersampingan, bahkan mereka rumahnya berdampingan. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaca pada ulama salaf soleh kita. Kita tahu melalui guru-guru kita di taklim-taklim bahwa ada perbedaan mencolok antara madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Madhab Hambali didirikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Syafi'i didirikan oleh guru beliau, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa yang namanya kunut subuh itu bid'ah. Namun gurunya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Apakah perbedaan pandangan ini? Di mana setiap salat subuh Imam Syafi'i selalu kunut, Imam Ahmad tidak pernah kunut, menyebabkan keduanya saling mencaci maki dan tidak tegur sapa? Ternyata tidak. Sidang salat Jumat, Imam Syafi'i sering berkunjung kepada Imam Ahmad, disambut dengan bahagia oleh Imam Ahmad. Pun sebaliknya, Imam Ahmad sering berkunjung kepada Imam Syafi'i dan disambut baik oleh Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i menyambut anaknya, dan Imam Ahmad ketika menyambut Imam Syafi'i sebagaimana anak menyambut orang tuanya. Imam Ahmad pernah mengatakan, laulas Syafi'iyyu ma arafna fiqhal hadis. Andai kata tidak ada Imam Syafi'i yang hebat itu, maka kita tidak akan mengerti bagaimana memahami hadis. Dan apa sanjungan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Imam Syafi'i pernah mengatakan, kharajtu min Baghdad, aku telah keluar dari negeri Baghdad, Irak.
wa ma khalaftu biha, dan aku tidak tinggalkan di Baghdad itu afqaha, orang yang lebih faqih, wala azhada, dan orang yang tidak lebih zuhud, wala aura'a, dan orang yang tidak lebih wirai, wala a'lama, dan orang yang tidak lebih alim min Ahmad bin Hanbal, dibanding Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, ketika aku keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang aku tidak tinggalkan yang mana kefakihannya, kezuhudannya, kewiraiannya, kealimannya melebihi daripada Imam Ahmad. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Subhanallah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah modal persatuan umat. Ketika umat itu tidak saling memusuhi, tidak saling mencaci, mencontoh salafun saleh, mencontoh pendahulu-pendahulu kita, orang-orang salaf yang saleh, pastilah umat kita, umat Islam ini kuat. Sidang salat Jumat, alangkah dahsyatnya ketika umat Islam ini bersatu, ketika sekat-sekat perbedaan dilepaskan, ketika masing-masing saling memuji dan menghormati, maka saat itulah sidang salat Jumat, umat Islam akan disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Sidang salat Jumat terakhir, mari di waktu yang mulia ini kita memohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang dibombardir oleh Israel, oleh Yahudi, laknatullahi alaihim, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat tercatat sebagai orang-orang yang mati syahid bersanding dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kuatkan jiwa-jiwa mereka, semoga Allah berikan kemenangan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan Israel laknatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qawwil islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin
والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء عليك مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة واحقن دماءهم. اللهم عليك باليهود الملعونين وأنزل غضبك عليهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.